Dalam penelitian ilmiah, analisis tidak dapat dilepaskan dari dua unsur utama, yaitu realitas dan teori. Realitas menyediakan data empiris, sedangkan teori menyediakan kerangka penjelasan konseptual. Banyak penelitian gagal objektif karena tidak mampu menjembatani dua hal ini. Ilmu berkembang melalui proses interaksi terus-menerus antara teori dan realitas. Secara umum, realitas adalah sesuatu yang nyata dan dapat dibuktikan keberadaannya. Dalam filsafat, realitas disebut juga sebagai being atau ada yang sesungguhnya. Peter L. Berger dan Thomas Luhmann menyebut realitas sosial sebagai sesuatu yang dikonstruksi melalui interaksi manusia, bukan hanya ditemukan. Realitas dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, realitas objektif. Realitas objektif yaitu realitas yang dapat diamati dan diukur secara empiris. Yang kedua ada realitas subjektif. Realitas subjektif yaitu realitas yang terbentuk dari persepsi, makna, dan pengalaman individu. Yang ketiga, realitas simbolik, yaitu hasil konstruksi sosial melalui bahasa, nilai, dan budaya. Dalam konteks penelitian sosial, realitas merujuk pada fenomena atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. Realitas tidak selalu statis, ia dinamis dan berubah sesuai konteks ruang dan waktu. Contoh bentuk realitas sosial yaitu fenomena perkawinan usia muda, perubahan perilaku hukum di era digital, dan konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi. Kesimpulannya, realitas adalah titik awal bagi peneliti untuk memahami dunia empiris dan menemukan pola ilmiah. Menurut Kerlinger, teori adalah serangkaian proposisi yang saling berkaitan secara logis dan menjelaskan fenomena tertentu. Menurut Sujarno Sukanto, teori adalah seperangkat konsep yang menjelaskan hubungan antar fenomena sosial dan berfungsi sebagai alat analisis. Teori memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, menjelaskan realitas, menguraikan mengapa sesuatu terjadi. Yang kedua, memprediksi fenomena, memperkirakan apa yang akan terjadi berdasarkan pola tertentu. Yang ketiga, memberi arah penelitian, membantu menentukan fokus, metode, dan interpretasi. Dan yang keempat, mengorganisasi pengetahuan, menghubungkan berbagai temuan empiris menjadi satu sistem penjelasan. Contoh teori dalam ilmu sosial dan hukum. Yang pertama, teori fungsionalisme. Yang kedua, teori konflik. Yang ketiga, teori interaksionisme simbolik. Yang ketiga, teori konstruktivisme sosial. Realitas dan teori saling melengkapi. Teori membantu kita memahami makna di balik fakta yang terjadi di dunia nyata. Teori lahir dari realitas. Pengamatan terhadap peristiwa sosial mendorong lahirnya gagasan dan konsep baru. Realitas menguji teori. Ketika teori diterapkan dalam situasi nyata, hasilnya menunjukkan apakah teori itu masih relevan atau perlu disempurnakan. Keduanya bersifat dinamis. Saat realitas berubah, teori juga berkembang agar tetap sesuai dengan konteks zaman. Kesimpulannya, realitas dan teori bukan dua hal yang terpisah, melainkan dua sisi dari proses ilmiah yang sama. Teori tanpa realitas menjadi spekulatif, sedangkan realitas tanpa teori kehilangan makna ilmiah. Keterpautan keduanya membentuk siklus ilmu pengetahuan yang hidup, kritis, dan berkembang.